di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kekuatan iman dalam memberi dan menerima. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. 2 Raja-Raja 4 ayat 30. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan iman, dimulai saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selanjutnya kita akan menjalani pasang surutnya kekuatan iman kita. Ini bukan tentang keselamatan, tetapi bagaimana kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Kita akan belajar dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya, tetapi mendapat sebutan sebagai seorang perempuan Sunem sesuai dengan tempat tinggalnya di kota Sunem. Perempuan Sunem ini adalah seorang wanita yang terpandang, sangat kaya, menikah dengan seorang yang lebih tua daripadanya, dan ia tidak mempunyai anak. Dalam hidupnya ia memiliki kekuatan iman yang luar biasa, baik dalam hal memberi yang terbaik, tetapi juga untuk mendapatkan yang terbaik. 1. Kekuatan iman untuk memberi yang terbaik. Perempuan Sunem memiliki kekuatan iman untuk memberi. Ia menggunakan kekayaannya untuk melayani dengan menjamu Elisa makan. Ayat 8. Bahkan setelah perempuan itu mengetahui bahwa Elisa adalah abdi Allah yang kudus. Ayat 9. Ia bersama suaminya menggunakan kekayaannya untuk membangun sebuah kamar kecil dari dinding batu, di mana di dalamnya ada tempat tidur, kursi, meja, dan sebuah kandil. Ayat 10. Dan Elisa tidur di kamar itu. Ayat 11. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Sunem itu memiliki kekuatan iman, menggunakan kekayaannya untuk pelayanan. Apakah perempuan Sunem itu memberi yang terbaik karena ia kaya? Tidak, bukan karena ia kaya, tetapi karena ia memiliki hati yang suka untuk memberi. Hidupnya tidak dikuasai oleh kekayaan. Terbukti ketika Elisa bertanya tentang apa yang dapat kuperbuat bagimu, ayat 13, ia justru berkata, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Seakan ia berkata, aku sudah cukup. Kalau engkau mau membantu, bantulah mereka yang membutuhkan. Meskipun perempuan Sunem itu berkata bahwa dirinya telah cukup dengan semua kekayaan yang dimilikinya, namun Tuhan tahu apa yang terbaik yang dibutuhkannya. Dalam ayat 14-17, Tuhan memberikan anak sesuai dengan apa yang dirindukannya, meskipun tidak terucapkan. Berilah yang terbaik, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagimu. 2. Kekuatan iman untuk mendapatkan yang terbaik. Perjalanan iman perempuan Sunem itu tidak berhenti di sana. Kali ini Tuhan membawanya pada tingkat iman yang lebih lagi dalam hal mempercayai Tuhan. Pertama, perempuan Sunem mengalami situasi yang sangat berat baginya, yaitu anak satu-satunya yang diberikan Tuhan kepadanya meninggal setelah mengalami sakit di bagian kepala. Ia tidak pernah meminta anak, Tuhan yang memberikannya. Tetapi setelah ia menikmati sukacita dengan kehadiran anak dalam keluarga, anak itu malah mati. Ayat 18 dan ayat 19. Tindakan perempuan Sunem dalam situasi sulit menunjukkan kekuatan imannya. Ia berkata kepada suaminya, jangan khawatir. Ayat 23. Juga ketika ia datang pada Elisa, ia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 30. Tuhan menghidupkan anak itu dari kematian melalui Elisa. Ayat 38. Perempuan Sunem mendapatkan yang terbaik dari Tuhan dan ia mengambil sikap menyembah Allah. Ayat
39. Kedua, pasal 8 ayat 1 sampai 6 mencatat ketika Tuhan memberi penghukuman kepada bangsa Israel dengan masa kelaparan selama 7 tahun. Perempuan Sunem mengambil langkah iman untuk cepat mengungsi dan menyingkir ke negeri Filistin. Padahal ada konsekuensi dari kepindahannya selama 7 tahun, yaitu ia akan kehilangan rumah serta ladangnya. Ketika kembali dari pengungsian, raja telah mendengar tentang perempuan yang murah hati itu, sehingga ia mengabulkan permintaannya untuk mendapat kembali tanah dan kekayaannya. Bahkan raja juga memberikan seluruh hasil ladang yang dihasilkan selama 7 tahun. Sahabat Iktus menggenggam kekayaan untuk diri sendiri menunjukkan betapa kikir dan egoisnya kita. Ternyata kita perlu beriman untuk berani memberi yang terbaik sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Memiliki kesukaan untuk memberi yang terbaik hanya dimungkinkan jika kita memiliki cara pandang yang benar terhadap harta kekayaan. Apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan dan kita hanyalah penata layan. Saya bersyukur karena semakin hari saya semakin mengenal Tuhan dan mengalaminya. Tuhan menginginkan pertumbuhan iman saya melalui semua ujian yang diizinkannya untuk saya alami. Belum mendapat apa yang diinginkan ataupun yang sudah didapat, diambil kembali merupakan cara Tuhan mengasah iman saya dan menjadikannya kuat. Saya percaya bahwa di atas semuanya Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dengan cara apa Tuhan melatih kekuatan iman saya? Apakah langkah iman yang sedang atau telah saya jalani dalam perjalanan hidup saya? Apa yang Tuhan sediakan bagi saya ketika saya berani melangkah dengan iman? Tuhan Yesus, langkah iman untuk memberi sebenarnya membuka pintu berkat bagi saya. Namun seringkali saya membuat banyak alasan untuk memberi. Padahal semua itu hanya untuk menutupi sikap egois saya dan rasa kikir yang berlebihan. Saya mau mulai atau berkomitmen kembali untuk memberi apa yang ada pada saya sebagai pelayanan saya kepada Tuhan. Saya ingin mewarnai hari hidup saya dengan lompatan-lompatan iman, bahwa saya semakin mempercayaimu setiap hari. Saya tidak takut tentang hidup saya karena Engkau telah menyediakan segala sesuatunya. Amin. Kekuatan iman tidak hanya untuk mendapatkan yang terbaik, tetapi juga untuk memberi yang terbaik. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu